Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan.
Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah raya hari Minggu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama-Nya, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal, Raja damai, Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat yang indah ini Tuhan, kami mau bersekutu bersama-sama.
Kami mau naikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Ya Allah Roh Kudus, Tuhan, Kau penuhi setiap kami, dan Kau lawan setiap kami, Tuhan. Bila kami umat-Mu boleh dipenuhi dengan hadirat-Mu, kami boleh dijamah, kami boleh diurapi oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami datang dengan kerinduan kami. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Kami mau katakan ku cintai Kau Yesus. Mari kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi kita angkat pujian. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku
Biar kami mau terus dalam hadirat Tuhan. Kami mau selalu dijamah dan diurapi oleh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh manis dalam kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu Bapa. Kami mau menjadi umat yang setia, yang selalu maju di dalam Engkau. Kami mau membawa kabar berita, kabar baik dimanapun kami berada. Kabar damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Glory, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Kita angkat pujian ini. Hafenu shalom. Hafenu shalom alaikum. Kita mau bawa shalom itu dimanapun kita berada. Perkatakan shalom, shalom. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saya dan kita semua. Hafenu shalom alaihi. Hafenu shalom alaihi. Hafenu shalom alaihi. Hafenu shalom, shalom, shalom alaihi. Yes. Hafenu shalom alaihi. Hafenu shalom alaihi. Hafenu shalom alaihi. Hafenu shalom, shalom, shalom alaihi. Kubawa berita sejahtera. Kubawa berita sejahtera. Kubawa berita sejahtera. Kubawa berita, berita, berita sejahtera. Kubawa berita sejahtera. Kubawa berita sejahtera. Kubawa berita sejahtera. Kubawa berita, berita, berita sejahtera. Hafenu shalom alaihi. Hafenu shalom alaihi. Hafenu shalom alaihi. Hafenu shalom, shalom, shalom alaihi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Angkat tanganmu, katakan shalom alaihi. Suami ke anak kita. Kita akan pujian ini. Bila lo ada di dalam kita mau menari seperti Daud menari. Allah ada di dalam, bukan menari seperti Daud menari. Tuhan Allah ada di dalam, bukan menari seperti Daud menari. Menari, bukan menari, bukan menari. Menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari. Bukan menari seperti bila apa? Tuhan Allah ada di dalam, bukan menari seperti Daud menari. Tuhan Allah ada di dalam, bukan menari seperti Daud menari. Yuk menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kita akan pujian ini. Karena tanpa Tuhan yang ada di samping kita
kita tidak mampu berjalan sendiri. Ya Yesus, Kaulah Tuhan kami yang menopang kami. Kaulah kekuatan bagi jiwa kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa pimpin, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari memandangkan Yesus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami. Kami mau terus memandang wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk doa syafaat. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kudus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka satu sama lain, tapi kami boleh bersatu hati, kami boleh bersama-sama menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini ya Tuhan, kami juga hendak naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami bawa bangsa kami, negeri kami Indonesia yang kami kasih dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, kiranya banyak jiwa-jiwa boleh berjumpa secara pribadi Engkau, dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Pentakosta ketiga boleh terjadi atas negeri kami Indonesia. Bapa, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin, dan semua menteri-menteri, TNI dan Polri, dan juga semua pejabat negeri kami dari paling tinggi sampai paling rendah. Engkau memberkati mereka ya Bapa, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dan dengan takut akan Engkau. Sehingga pemimpin negeri kami boleh memimpin Indonesia, boleh mengambil setiap keputusan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Indonesia terus diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan,
Indonesia dipulihkan dari krisis ekonomi, Indonesia dipulihkan dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Pagi hari ini kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotro Harjo, dan keempat wakilnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Untuk terus boleh menggembalakan umat-Mu di bawah pengembalaan GB Gatot Subroto ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Kau memberikan keintiman lebih lagi Tuhan, sehingga lewat pelayanan hamba-Mu kami segenap umat-Mu boleh terus diberkati oleh Tuhan, boleh hidup dalam kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Berikan hamba-hamba-Mu ini kekuatan, beri hamba-hamba-Mu ini kesehatan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya kuasa darah-Mu yang kudus yang senantiasa memperisai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa bagi gembala di tempat ini ya Tuhan. Bapak Pendeta Hendra Basuki ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, beserta dengan Bapak Wakil Gembala kami, Pak Dion ya Tuhan. Kiranya kedua hamba-Mu ini terus boleh bergandengan tangan Tuhan, untuk terus melayani-Mu, untuk terus membangun umat-Mu ya Tuhan. Membawa umat-Mu dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, dan hikmat ya Tuhan, lebih dan lebih lagi. Sehingga lewat hamba-hamba-Mu, umat-Mu terus dibangun, menjadi umat Tuhan yang kuat, umat Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, umat yang dewasa ya Tuhan, sebagai mempelai-mu yang kudus ya Tuhan, yang terus menanti-nantikan Engkau di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-Mu Tuhan, pagi hari ini, dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan, berkati umat-Mu ya Tuhan. Lawatan-Mu turun atas umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan ya Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, sekolah anak-anak mereka, Engkau memberkati Tuhan. Dan Engkau yang membuat kami berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu Tuhan sempurna. Darah-Mu yang kudus yang memperisai umat-Mu Tuhan. Jauhkan umat-Mu daripada yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami juga sebentar akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang pagi hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, sampaikan apa yang diisi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami umat-Mu boleh terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami terus akan diperbarui, hidup kami akan menjadi hidup yang kuat, hidup yang berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya semua saudara dalam keadaan yang baik. Walaupun kita masih menghadapi situasi pandemi ini. Saya percaya tidak lama lagi lah kita akan terbebas. Pada pagi hari ini firman Tuhan yaitu cerita mengenai kesembuhan. Mari saya membacakan di Yohanes 5 ayat 5 sampai 9.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya yang sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu bila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Saudara, peristiwa di kolam Bethesda ini memang sebetulnya luar biasa. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dia lumpuh. Dia tahu kalau dia bisa masuk ke kolam itu di saat pertama kali pasti sembuh. Saudara, bukankah orang di situ banyak sekali yang sakit? Jadi perempuan ini lumpuh, mana bisa dia datang sendiri. Dan juga tidak ada orang yang memberi kesempatan kepada dia, karena semua pada butuh sendiri-sendiri. Inilah manusia, ya, siapapun dia, pada umumnya hanya memikirkan diri sendiri. Ya, orang lain mau apa, yang penting aku. Inilah hal seperti ini. Marilah kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus memperhatikan orang lain. Saudara, pada waktu perempuan ini ketemu dengan Tuhan Yesus bertanya, ya, ini ketika Tuhan Yesus melihat orang berbaring di situ, karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, ini loh, Tuhan Yesus kok pakai nanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, inilah sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus selalu memberi kebebasan kepada kita. Ya, dia bertanya kepada perempuan itu, "Maukah engkau sembuh?" Saudara mungkin pikir, loh, kenapa Tuhan pakai nanya? Loh iya, karena Tuhan juga mesti tanya sesuai dengan Tuhan punya aturan bebas. Ya, orang pikir kan orang ke situ pasti sembuh, minta kesembuhan. Ya, kesembuhan dari mana dan maksudnya apa? Mungkin Tuhan Yesus mau tahu jelas. Perempuan ini bilang, ya, dengan dia punya alasan masing-masing. Bagaimana aku mau ke situ? Ya, nggak ada yang ngangkat, nggak ada ini, ya nggak bisa. Akhirnya Tuhan Yesus juga bilang, nggak usah nyemplung, angkat, sembuh. Itulah Tuhan kita. Memang Yesus adalah penyembuh. Mungkin saudara bisa dengar banyak orang yang mengatakan,
Apa itu Kristen maunya sembuh secara jasmaninya. Kalau sudah gitu terus lupa. Oh, tunggu dulu. Tidak semua orang yang menerima kesembuhan terus lari dari Tuhan Yesus. Ya, tidak. Memang ada. Tapi dengan bukti yang sedikit saja diperlebar dengan orang yang tidak suka dengan kesembuhan. Padahal Yesus, ya, kalau lihat di Yesaya 53, ya, Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan dimasukkan dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bil-bilnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas Yesus itu juga penyembuh. Karena apa? Dia yang ciptakan kita. Kenapa banyak orang yang gak suka kalau dengan kesembuhan tetap ada. Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Ya, kalau dulu Tuhan Yesus berkeliling kemana-mana melihat orang sakit, Tuhan langsung sembuhin. Ya, bukan itu saja, orang mati dibangkitkan. Itulah Tuhan kita, luar biasa. Bisa diartikan juga mati karena ekonomi, mati rumah tangganya, mati usahanya. Tuhan sanggup, asal saja cari dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya, apa itu? Semuanya masalah kita, semuanya Tuhan akan pulihkan. Ya. Cari dulu kerajaan Allah, cari Yesusnya, pegang sumbernya, jangan cari yang lain. Cari Yesus, percaya Dia memang Allah penyembuh. Katakan Yehova Rafa, Allah penyembuh. Wah, luar biasa. Makanya saudara kalau ngikut Tuhan Yesus, jangan separuh-separuh. Kalau sempat atau bagaimana terpaksa, tidak. Sukacita ikut Tuhan, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kita harus tahu melayani Tuhan itu apa, melayani pekerjaan Tuhan itu apa. Ya, melayani Tuhan, melakukan segala perintah dan kehendak-Nya. Melayani pekerjaan Tuhan, ya kita memberitakan mana-mana pergi. Ya. Dulu sebelum pandemi ini, saya pun pergi kemana-mana. Dari Medan sampai ke Papua, saya pergi kemana-mana. KR dengan Paniku, kemana-mana. 318 lapangan, kalau nggak salah ya, tapi jelas 300 lebih. Bayangkan. Ya, tiap bulan pergi 2-3 tempat. Ya. Dan saya masih melihat apa yang Tuhan dulu lakukan. Orang buta melihat,
betul. Orang lumpuh berjalan. Betul, saya lihat sendiri, saya lihat. Ya. Orang tuli mendengar. Bahkan suatu saat saya pelayanan ke mana tuh ya? Kalau nggak salah ke daerah Jawa Tengah sini, Temanggung sama mana itu. Ada orang kena santet, ya, langsung buta, lumpuh tuli. Wah, luar biasa itu. Waduh, belum pernah saya lihat pelayanan penyakit rombongan gitu. Waduh. Ya. Dan saat itu juga orang mau terima Yesus, saat itu juga dia sembuh. Saya bilang, kita nggak maksa. Kalau kamu mau terima Tuhan, ya silakan. Ya akhirnya teman-teman ya, tuntun dia untuk terima Yesus. Jadi Tuhan Yesus tetap sama, percaya, yakin. Orang percaya Yesus bisa sakit, bisa. Ya. Tapi ingat, kita tetap minta kesembuhan. Ya. Ingat, dokter mengobati, Yesus yang menyembuhkan. Kita lihat di Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Yesus adalah penyembuh. Saudara pergi berobat ke dokter, tidak salah, ya, karena dokter ilmu itu dari Tuhan. Dokter yang melakukan pengobatan. Tapi kembali ke ayat itu tadi, yaitu Yesuslah Tuhan yang menyembuhkan. Kalau mau minum obat, saya juga kalau mau minum obat dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan aku. Belum, ya tak? Minum obat, ngomong aja dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong aku sembuhkan. Ya, ya saudara sakit, minta tolong Tuhan Yesus. Kok gak ada kesembuhan? Kok malah mati? Ya, sudah waktunya. Ya, sudah waktunya. Mau apa lagi? Ya, kita hidup di dunia ini sementara. Ingat, sementara. Ya, kita ikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus pemilik surga yang punya kekekalan itu. Jadi nggak usah dipikirin, semua orang punya waktu masing-masing. Ya. Apa bisa orang hidup lebih dari 120 lah ya. Ya. Tuhan sudah tetapkan sampai di situ. Ada pada saatnya pulang. Bahkan pemazmur bilang, ya, 70 tahun, ya, ini Daud yang ngomong, ya, bilang bahwa 70 tahun manusia hidup, ya, lebih 10 tahun, lebih lagi, ya, firman Tuhan bilang kesukaran. Kalau kita bisa lewati semua itu, ya puji Tuhan, ya.
Saya juga sudah umur 72. Ya, hampir 72 lah bulan depan gitu ya. 72. Ya biasa aja lah. Yang penting sehat. Jangan kita lakukan segala yang Tuhan sudah tentukan ini, larangannya ini. Udah, lakukan aja. Jangan kebanyakan orang pakai ini loh. Akal-akalannya ini loh. Benteng kita itu benteng ini loh. Pikiran ini loh. Benteng kita. Yang harus kita robohkan ya. Benteng kita ini, benteng pikiran, keakuan, sok paling bener, paling pinter. Ingat itu, Yeriko, ya, tembok Yeriko. Tembok Yeriko begitu kuat, dahsyat, besar, tebal. Kalah dengan apa? Dengan pujian penyembahan. Ya. Tapi ada syaratnya. 7 kali harus kita kelilingi tembok itu. Ini makanya kita kalau baca Alkitab itu pahami intinya apa, perintahnya apa. Yaitu ada Tuhan mau, yaitu harus kelilingi hari pertama sekali, ya, hari kedua sekali, sambil yaitu ada puji-pujian, bunyi-bunyian, ya, doa semua. Hari kedua sekali juga, ketika sampai hari ke-6 tetap sekali, tapi hari ke-7 7 kali. Apa yang terjadi? Karena perintahnya Tuhan bilang begitu, runtuh. Demikian juga kita ini dirubuhin dulu. Kalau enggak, semua yang dipakai akal ini, kalau sudah alami apa yang Tuhan sudah perintahkan tidak dilakukan, nanti tidak terjadi, ngomel. Malah janji Tuhan, tunggu dulu. Kamu nggak ikuti perintahnya. Ya. Contoh ini karena kayak nggak mikirin soal itulah perpuluhan gitu ya. Banyak orang melakukan perpuluhan, tapi alamatnya yang salah. Ya. Perpuluhan kembali kasihkan dulu ke rumah Tuhan. Ya. Sebelum bisa taruh udah. Ya. Kalau saudara memang ada beban untuk memberi orang lain, kemudian sana saudara kenalan atau siapa, atau gereja mana, silakan. Tapi yang 10 ini taruh dulu, kasih dulu ke gereja di mana saudara tertanam di situ. Ya, jangan yang penting saya keluar 10%. Mau saya kasih kemana? Duit-duitku sendiri. Ada orang yang punya pikiran begitu. Ya penting saya keluarin 10%. Ke sana sini. Ya sudah. Saudara pakai aturan sendiri ya sudah. Padahal Tuhan punya aturannya. Amin. Jadi jangan salahkan. Ya, saya alami, saya punya masalah yang luar biasa. Cuman saya nggak mau ceritakan di sini. Perlu. Ya, kira nanti saya ngembes. Tapi saya lakukan segala perintah Tuhan. Akhirnya nggak lama. Bebas saya. Lepas saya. Luar biasa. Saya alami. Justru apa yang saya alami, saya sampaikan kepada saudara semua. Karena orang mengikut Yesus pasti memikul salib. Pasti memikul salib. Ya. Itu sudah ditentukan. Pikul salib, sangkal diri. Bahkan di dalam kehidupan dari kita juga Tuhan bilang apa? Dipasangin kuk supaya Tuhan Roh Kudus yang kasih tahu
Tapi kalau bandel, ya silakan. Lepas. Hooknya dilepas. Ya, makanya kita ini sebagai anak Tuhan, mengikut Yesus, lakukan segala perintahnya. Jangan diotak-atik lagi. Yang benar ya begini. Tidak, yang benar firman Tuhan. Yang benar Tuhan Yesus. Lakukan. Ya. Nyatanya saya nggak kasih perpuluhan juga diberkati. Oh, siapa bilang? Saudara nggak kasih perpuluhan pun Tuhan tetap memberkati. Tapi berkat yang saudara terima itu hanya sebagian. Kalau saudara melakukan segala perintahnya, full, penuh, sepenuhnya, utuh, itu yang diberikan. Ya, makanya dibilang tahun ini kita harus ikutin tahun integritasnya kita ya. Integritas itu artinya kita juga termasuk tidak boleh bohong, ya, nggak boleh bohong. Kita lakukan. Percaya dalam tahun ini saudara akan menerima janji Tuhan yang seutuhnya, ya, seutuhnya, dan tidak ada yang tertinggal. Terserah saudara mau menilai bagaimana, yang jelas begitu. Jadi tadi yang saya sampaikan yaitu bagaimana Yeriko, ada syaratnya. Demikian juga Tuhan Yesus. Ya, akan menerima saudara apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan janjikan, pasti dikenapi. Tuhan nggak pernah bohong, saya alami. Dimana siapa saya dulu, yang orang nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi begitu Tuhan panggil saya, Tuhan pilih saya taat. Saya alami. Hidup saya berkecukupan, bahkan berlebih. Ya. Memang gak kaya-raya, memang lain-lain orang lain. Yang penting kita nggak hidup susah. Udahlah begitu, ya enggak. Yang penting kehidupan kita beda. Tadi dikatakan juga penyakitnya, kalau kita lihat lagi di Yesaya tadi, penyakit kita yang ditanggungnya di atas kayu salib. Dan kutuk itu juga hilang semua di atas kayu salib. Jadi semenjak orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, kutuk-kutuk yang zaman dulu itu bebas. Jangan dipikirin lagi, gak ada. Sudah terlepas. Tapi ingat, hidup yang benar, hidup kudus. Tanpa kekudusan, saudara gak akan melihat kerajaan Allah. Tidak juga saudara bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Karena Allah kita, Yesus kudus. Maka Tuhan kehendaki supaya kita juga kudus. Ya. Mana bisa, Pak? Bisa. Dengan Roh Kudus. Kita mau nyimpang sudah diingetin. Roh Kudus. Jangan lu. Lempang lagi. Makanya kalau ada Roh Kudus kasih peringatan, lakukan. Mau makan apa? Oh silakan. Ya, silakan makan boleh masuk. Tapi firman Tuhan juga yang bilang segala boleh kamu makan. Ya, segala boleh kamu makan. Asal berguna bagi tubuhmu. Kalau berguna ya silakan makan, nggak apa-apa. Amin. Iya, nggak apa-apa. Mana ada ayatnya orang nggak boleh minuman keras, bir apa?
Tuhan nggak melarang. Tidak, silakan. Tapi firman-Nya yang bilang, boleh kamu minum ya anggur itu, asal jangan memabukkan. Ingat, boleh. Kuasain dirimu, jangan sampai mabuk. Pokoknya dingin nih, perlu pemanasan. Oh boleh, minum. Tapi jangan kalau minum, akhirnya yang bicara kaleng. Yang bicara ngomongannya yang kaleng. Kalau sudah mukuli orang, ribut sama orang. Betapa? Bukan gambaran Tuhan Yesus. Justru kita itu di dunia ini menjadi gambaran Tuhan Yesus. Kodrat kita kodrat ilahi. Malu. Ya, kadang-kadang ya terserah masing-masing lah. Ini kan Tuhan punya mau begitu. Makanya di dalam kita bergaul juga sama saja. Karena bergaul, ya tak? Ya ini minum oke, asal jangan yang berbuat dosa itu tidak boleh. Ya, jangan. Dengan berkat kita harus melakukan juga firman Tuhan yang dikatakan apa? Kita harus menganggap orang lain itu lebih dari kita. Ya. Anggap orang lain itu lebih dari kita. Apa ruginya sih? Jangan ngomong paling menang. Lebih baik kalau saya bilang saya lain. Tunduk aja, tunduk. Para popok. Ya kan? Buat apa? Tarik ributan gitu. Memang kalau kita bisa kendalikan, yang jelas pertama paling jelas yaitu kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau di Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ya, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Firman Tuhan banyak ngomong. Ya. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita lakukan karena kita takut akan Tuhan. Takut bukannya Tuhan menakut-nakuti. Oh, bukan itu. Ya, artinya takut. Ya, Tuhan suruh ini ya saya lakukan. Baliknya, orang fasik yang ngerti firman Tuhan tidak melakukan, pendek umurnya. Ini firman Tuhan yang ngomong, ya. Inilah bagi kita bahwa kesembuhan itu, ya, kesembuhan itu masih ada. Ya. Sampai kapanpun, sampai akhir nanti kapanpun, sampai Yesus datang, bahkan lebih dari terus, Yesus katakan, ya, bahwa Tuhan penyembuh, Yehova Rafa. Saya yakin karena saya melihat sendiri bagaimana orang yang sudah penyakit berat datang dengan ambulan, didorong, tidak bisa apa-apa, Tuhan Yesus sembuhkan. Ingat, pendeta tidak ada kuasa apa-apa, hanya menyampaikan. Ya. Karunia Tuhan yang memberi, jangan sombong. Ya. Jangan. Inilah ya, supaya kita ini di dalam mengikut Tuhan jangan sampai ya kita bersandar dengan cara berpikir sendiri, jangan ya. Nah, ini saya ingat juga ini Amsal 3 nih. Amsal 3 saya kasih ini coret begini, cuman saya ingat di Amsal 3 mengenai ini, ya.
Ini. Ayat 5 mulai saya bacakan. Amsal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, loh, betul kan? Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ingat, ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Pegang. Yesus tidak pernah bohong. Amin. Tidak saya panjangkan, ya, karena ya, sesuai dengan aturan saya sampaikan apa intinya. Ya, jelas Tuhan Yesus tetap menyembuhkan sampai dimanapun, sampai apapun sakit penyakit kita. Kalau memang kita benar dalam Tuhan, Tuhan sembuhkan. Kecuali, ingat, kecuali kalau memang waktunya kita sudah mau pulang. Ya. Jangankan mau sakit yang berat. Orang yang gak ada sakit apapun tahu lewat juga. Karena apa? Sudah waktunya. Amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan sudah taruh di hati pikiran hamba-Mu. Hamba sudah sampaikan. Biarlah semua firman yang sudah keluar didengar, direnungkan, dan dilakukannya. Terima kasih Tuhan. Urapi semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya dan melakukannya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita selesaikan. Mungkin ada ganjelan, dosa, pelanggaran, atau apapun. Agar supaya pertemuan ini menjadi berkat. Mari kita berdoa masing-masing. Dan Yesus, ampuni Tuhan dosa, kesalahan, pelanggaran hamba-Mu ini. Ampuni. Kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan ini menjadi berkat buat kami semua, dan melalui perjamuan ini juga semua sakit penyakit kami Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik saudara, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Baik. Kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Keluarkan kata-kata terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Saya nggak bisa lanjutkan. Oh, haleluya. Puji, syukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Nyala bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Pujiku hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Udah barabata sangkara labataya. Indah karala barabasi di diaralama Yesus, Yesus, Yesus. Saudara-saudara, kalau ada sakit di tubuh saudara saat ini, haleluya, pegang bagian tubuh yang sakit dengan satu tangan diangkat ke atas. Ola barabata sikara lapatara. Ola barabata sikara lapataya sih. Tuhan, Kau yang melihat anak-anak-Mu dimanapun dia berada, Tuhan, yang dia mengangkat tangan satu pegang bagian tubuh yang sakit, ya Tuhan Yesus, jamah Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Engkau yang mendengar Tuhan. Engkau yang mendengar, Engkau yang melihat apa yang dikeluhkan saat ini, apa yang disampaikan saat ini Tuhan. Sakit penyakit apapun Tuhan, pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit keluar, sembuh. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, terima kasih firman-Mu Tuhan, terima kasih juga Tuhan kesembuhan yang sudah kami terima. Oh haleluya, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya mau nyanyi dia Antara Yesus jawab. Yesus jawab dalam hidupku. Yesus jawaban
yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedatangan kita. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang manis, dan penghiburan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Sebarkan berita sukacita ini. Shalom. Haleluya. Shalom alaikum. Shalom alaikum. Ibadah telah selesai. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.